Prabu Siliwangi Ngahyang, mitos atau fakta? Sri Baduga Maharaja atau kita kenal sebagai Prabu Siliwangi merupakan raja kerajaan Pakuan Pajajaran yang paling dikenal oleh masyarakat Sunda. Pada periode akhir Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi memiliki cerita yaitu dikejar oleh putranya, Prabu Kian Santang atau Raden Senggara atau Sunan Rahmat Suci untuk diajak masuk Islam. Namun Prabu Siliwangi menolak. Diudak putranya Prabu Kian Santang, dikejar oleh putranya Prabu Kian Santang. Proses pengejaran yang dilakukan oleh Prabu Kian Santang terhadap ayahandanya berawal dari Bogor dan berakhir di hutan Sancang yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pengejaran yang dilakukan Prabu Kian Santang dilakukan setelah ia memeluk agama Islam. Ia mendapat tugas untuk mengislamkan sang ayahanda yang merupakan raja kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi. Dalam proses pengejaran terhadap Prabu Siliwangi di Garut, banyak meninggalkan tempat dan jejak untuk beristirahat. Prabu Siliwangi lari ke arah timur. Di salah satu tempat yang mengarah ke selatan Garut, Prabu Siliwangi beristirahat dan bersanding bersama pengikutnya. Tempat istirahat itu kini dinamai dengan Muara Sanding. Setelah merasa cukup beristirahat, Prabu Siliwangi mengetahui anaknya akan segera menyusul. Karena tidak ingin tersusul, Prabu Siliwangi bersama pengikutnya kemudian melakukan perjalanan bawah tanah atau dikenal dengan istilah nerus bumi agar tidak diketahui oleh Prabu Kian Santang. Proses nerus bumi ini dilakukan sampai ke salah satu wilayah yang saat ini masuk Kecamatan Cilawu, Munjul. Nama Munjul ini yang berasal dari kata muncul. Jadi munculnya Sang Prabu adalah di daerah Munjul sekarang. Setelah itu Prabu Siliwangi dan pengikutnya melakukan perjalanan sampai ke wilayah yang saat ini masuk Kecamatan Bayongbong. Di lokasi tersebut, Sang Prabu beserta pengikutnya merasa ngantuk yang luar biasa sampai tertidur. Saking nyenyaknya tertidur sampai mendengkur. Dalam bahasa Sunda disebut kerek. Karena saking capek, Prabu Siliwangi yang mengetahui hal tersebut kemudian mengucapkan, "Naha pada kerek, kenapa kalian pada mendengkur?" Lokasi tersebut kemudian dinamakan Paderek yang berasal dari ucapan pada kerek. Perjalanan kemudian dilanjutkan hingga sampai di dataran tinggi yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Gunung Cikuray. Karena posisinya yang tinggi membuat sadar akan terlihat oleh putranya Prabu Kian Santang dan mengingatkan kepada para pengikutnya. Hati-hati terlihat oleh Prabu Kian Santang. Karena ucapan itu, lokasi tersebut pun kini dikenal dengan nama Panembong atau Kecamatan Bayangbong. Di lokasi yang sama diketahui terdapat sebuah batu yang dinamai Batu Pangsujudan atau batu tempat bersujud. Batu itu digunakan Prabu Siliwangi untuk bersemedi sebelum putranya datang. Ketika Prabu Kian Santang sampai di situs Ciburui, oleh beliau digunakan untuk bersujud. Saat Prabu Kian Santang menggunakan batu tersebut untuk bersujud, Prabu Siliwangi diketahui sudah bergerak jauh mengarah ke selatan Garut. Perjalanan Prabu Siliwangi dan pengikutnya sampai di wilayah Sancang, yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Di Sancang ini Prabu Siliwangi kemudian menghilang tanpa jejak atau di masyarakat dikenal dengan istilah Ngahyang. Dan ada yang meyakini Sang Prabu menjelma menjadi harimau putih, sedangkan pengikutnya menjelma menjadi harimau Sancang. Saat Prabu Siliwangi Ngahyang, Sancang yang tadinya kerajaan berubah menjadi hutan lebat, dan dari sini berakhirlah kerajaan Pakuan Pajajaran. Sobat pemerhati sekalian, ini adalah versi sejarah tutur mengenang keruntuhan dan berakhirnya kerajaan Pakuan Pajajaran serta moksanya Prabu Siliwangi. Namun apakah cerita yang mirip dengan legenda terjadinya nama-nama tempat tersebut benar adanya? Kita lanjut lagi setelah Anda menekan subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.
Ngahyang terdiri dari dua unsur kata, nga dan hyang. Nga dalam bahasa Indonesia sama dengan imbuhan me untuk kata kerja. Sedangkan hyang merupakan perubahan pengucapan dari kata hyang. Hyang memiliki arti dewa atau Tuhan. Jadi ngahyang sama dengan ngahyang. Ngahyang serupa dengan moksa dalam konsep agama Hindu dan Buddha. Artinya adalah kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi, lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Dalam kepercayaan agama Hindu, orang yang moksa badan dan jiwanya melebur bersama dewa tertinggi, sehingga ia menjadi bagian dari dewa. Orang yang berhasil melakukan moksa, maka ia terhindar dari reinkarnasi atau terhindar hidup kembali ke dunia dalam wujud manusia ataupun makhluk lain. Berbeda dengan hal itu, menurut Kang Yosef Iskandar, ngahyang bisa diartikan sebagai pergi menuju Tuhan. Dari definisi dan alur cerita yang admin paparkan sebelum ini, Prabu Siliwangi ngahyang. Kita periksa menurut catatan sejarah. Jejak kerajaan Pakuan Pajajaran dapat kita ketahui dari berbagai sumber sejarah. Antara lain naskah kuno yang meliputi Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Warugakuru. Yang kedua adalah sumber prasasti. Prasasti Batu Tulis, Prasasti Sanghyang Tapa, dan Prasasti Kawali. Menurut sumber sejarah ini, utamanya Prasasti Batu Tulis, tidak ada yang menyatakan bahwa Sri Baduga Maharaja ngahyang ataupun moksa. Prabu Siliwangi diperkirakan wafat pada tanggal 31 Desember 1521. Tanggal dan tahun ini didasarkan pada tahun penobatan Prabu Surawisesa sebagai Raja Pajajaran, pengganti ayahandanya. Prasasti Batu Tulis mengabarkan bahwa peringatan hari kematian Prabu Siliwangi oleh putranya Prabu Surawisesa. Prasasti ini dibuat oleh Surawisesa pada 1533 atau 12 tahun selepas wafatnya Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Dari prasasti ini pula dapat kita ketahui bahwa Pakuan Pajajaran masih tegak berdiri sepeninggal Sri Baduga Maharaja, dan suksesi kepemimpinan atau peralihan kekuasaan berjalan dengan damai, tidak seperti yang digambarkan dalam dongeng pengejaran oleh putranya Prabu Kian Santang. Pengganti Sri Baduga Maharaja adalah Prabu Surawisesa, putra Prabu Siliwangi dari Mayang Sunda. Dalam Carita Parahyangan disebut Surawisesa sebagai perwira perkasa nan pemberani. Selama 14 tahun memerintah, Surawisesa melakukan 15 kali pertempuran, dan menurut berita Portugis, Surawisesa pernah memimpin utusan ke Melaka untuk meminta bantuan Portugis. Dalam kunjungannya tersebut disepakati persetujuan antara Pakuan Pajajaran dan Portugis mengenai perdagangan dan keamanan. Hal ini dilakukan untuk menghadapi ancaman pasukan kerajaan Demak. Prabu Siliwangi atau yang dalam sejarah Cirebon bernama asli Raden Pamanarasa lahir pada tahun 1401. Sehingga apabila beliau wafat pada tahun 1521 dan digantikan oleh putranya Prabu Surawisesa, dapat dimengerti jika Prabu Siliwangi wafat, yakni ketika berusia 120 tahun. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah wama jaro baina sahabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat
sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum, kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.